Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam ibadah kita Biston pagi hari ini, mari kita menaikkan lagu Bapa lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih, makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Haleluya. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, glory bagi namamu Tuhan. Haleluya. Glory bagi Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang baik. Oh
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita serahkan kepada hamba-Nya untuk membaca. Syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita semua membuka Alkitab kita. Pembacaan kita dalam Wahyu pasal yang ke-15. Wahyu pasal yang ke-15. Haleluya. Roh Kudus menuntun kita semua kepada segala kebenaran. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari ke-4 makhluk itu memberikan kepada ke-7 malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Ku Rindu Selalu Mendengar Suara-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak
turuti rencanamu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Ku berjalan di jalan-Mu, ku berjalan di jalan-Mu. Haleluya Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang pada pagi hari ini masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan lewat hamba-Mu, sehingga setiap jemaat yang mendengarkan bisa merasakan apa yang Engkau inginkan Tuhan lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita sudah sampai pada Wahyu pasal yang ke-15. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita melihat bagaimana bait suci Tuhan yang begitu luar biasa ya saudara. Pasal yang ke-15 ini tidak terlepas dari pasal yang ke-14 ya saudara. Kita melihat bagaimana awalnya 144.000 orang yang betul-betul dipisahkan oleh Tuhan. Kita tahu bersama bahwa itu adalah orang-orang dari seluruh dunia. Sudah kita bahas pada hari Sabtu kemarin. Bagaimana orang dari seluruh dunia yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi sulung. Saudara, orang-orang tersebut dibawa oleh Tuhan ya. Mereka benar-benar adalah orang yang kudus, yang tulus melayani Tuhan, yang benar-benar hidup mempersiapkan diri mereka dengan baik. Saudara, tidak bisa begitu saja kita menyebut diri kita anak Tuhan, mengiring Tuhan, kalau kita tidak menjadi orang-orang yang benar-benar mempersiapkan diri kita dengan baik. Mereka-mereka ini adalah orang yang betul-betul mempersiapkan diri mereka. Saudara dan saudara bisa lihat kemudian ada luar biasa penghukuman bagi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan,
yang kita sudah pelajari sebelumnya lagi pada Wahyu pasal 13, kemudian pada Wahyu pasal 12. Bagaimana orang-orang itu yang rela menyembah kepada binatang itu, ya, yang kehidupan mereka biarkan masuk pada mempelajari, masuk pada perintah-perintah daripada binatang itu. Nah, saudara, kemarin kita sudah hari Sabtu kita sudah jelaskan dengan betul-betul detail bagaimana perintah itu sebenarnya. Saudara bisa melihat ketika orang yang mendapatkan perintah yang different order, ya, perintah yang tidak sama, tidak cocok, tidak sesuai. Perintah itu rasanya sudah pas itu, ya, bagi kita rasa sudah pas. Tapi ternyata tidak sesuai. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang itu tidak mengerti firman. Mereka hanya membaca firman Tuhan saja. Ya, saudara, kadang-kadang ada orang yang firman Tuhan itu dijadikan obat tidur, ya. Jadi pas mereka lagi ngantuk, mereka baca firman Tuhan. Jadi firman Tuhan sebagai obat tidur bagi mereka. Nah, yang seperti itu bisa bagaimana? Bagaimana mereka bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan? Padahal firman itu bukan cuma asal ala kadarnya kita baca. Kita harus benar-benar mempelajarinya. Bahkan kalau bisa semua ilmu di dunia ini kita akan pelajari. Supaya kita tahu dengan jelas, kita tidak diperdaya oleh iblis. Ya, kita tidak diperdaya oleh iblis. Jadi kita selama ini berpikir bahwa kita sudah melakukan firman Tuhan, ternyata kita belum melakukan firman itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, orang-orang yang mulai dari ayat ke-6 dari pasal 14 ini, dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-13 kita melihat bagaimana mereka akan masuk dalam penganiayaan yang hebat, ya. Mereka menaruh perintah-perintah daripada si jahat itu dalam pikiran mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga apa yang terjadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka tidak bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau, ya. Akhirnya mereka masuk dalam penyiksaan yang begitu hebat dan begitu luar biasa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ayat yang ke-12 dari pasal 14 ini kita perlu tekankan sekali lagi. Dan pasal yang ke-14 ada kata yang penting, berarti itu sesuatu yang important sekali. Kalau pasal 13 yang penting adalah hikmat, ya. Hikmat di sini adalah yang penting kita tahu. Orang-orang yang berhikmat adalah orang-orang yang mempelajari firman. Jadi kita benar-benar harus tahu firman. Kalau tidak, kita akan diperdaya oleh iblis itu. Banyak orang pikir dia sudah melihat Tuhan, dia sudah mendengar suara Tuhan, ternyata dia tertipu daya. Banyak orang juga dia rasa dia sudah lakukan firman, ternyata dia ditipu daya. Karena dia tidak mengerti firman dengan baik. Dia tidak berusaha untuk mempelajarinya dengan tekun. Ada orang-orang bisa pelajari hal yang begitu tekunnya, mempelajari berbagai macam hal, ya. Tapi kalau firman, ya ala kadarnya saja. Sekedar dibaca aja, ya, saudara. Nanti alasannya, wah sudah cukup firman Tuhan itu, jangan kita baca yang lain-lain. Cukup firman saja kita baca. Padahal ada banyak sekali kita harus pelajari tentang firman Tuhan, ya. Saudara, kemudian kita lihat bagaimana yang penting kedua di ayat yang pasal yang ke-14 itu adalah berbahagialah. Yang penting yang kedua adalah di sini adalah ketekunan. Setelah hikmat adalah ketekunan orang-orang kudus, ya. Dan apa ketekunannya itu apa? Ketekunannya untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jangan pernah putus asa. Kenapa itu begitu penting, saudara-saudara? Kalau lihat ayat selanjutnya, bagaimana tuaian. Saya waktu baca ini, saudara, benar-benar saya merinding, ya. Tuaian apa? Dosa yang sudah meranum, sudah matang, sama seperti di kitab Yesaya pasal yang ke-5. Bagaimana Tuhan waktu itu, dia begitu murka pada orang-orang yang apa? Yang ternyata menghasilkan buah yang berbeda. Kenapa? Karena tanda mereka tanda yang berbeda. Perintah mereka yang mereka lakukan perintah yang berbeda. Maka buah mereka pun buah yang berbeda. Tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Yang harusnya berbuah manis, ternyata yang mereka hasilkan adalah buah yang tidak enak, buah yang pahit. Sama seperti dalam Yesaya pasal yang ke-5, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia membiarkan
kebun anggur itu. Di sini saudara lebih detail lagi dilukiskan apa? Dia memotong mereka semuanya dan memasukkan mereka dalam apa? Dalam kilangan murka Allah. Saudara, betapa mengerikannya. Saudara. Nah, kemudian berikutnya apa? Nah, itu dia. 144.000 nyanyian mereka yang menang. Nyanyian yang tadi dilukiskan yang penting. Yang penting di sini berhikmat. Jadi orang-orang yang berhikmat, yang penting di sini orang-orang yang tekun, orang-orang yang hidupnya kudus, orang-orang yang berusaha melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya sering kali katakan bahwa apa, saudara? Bahwa kita masih penuh dengan kekurangan. Tetapi apa? Tuhan tahu isi hati kita. Bagaimana kita berupaya keras untuk hidup yang kudus. Tadi kami ibadah, saudara. Ibu Gembala berbicara tentang jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jalan yang lebar itu menyenangkan seolah-olah. Jalan sempit itu kadang-kadang kita lewat, kita kesenggol. Tangan kita luka, ya. Banyak duri di situ. Kaki kita becek kadang-kadang, ya. Kadang-kadang kita keplecok di situ karena tempatnya terlalu kecil. Jalan yang lebar itu luas, apalagi jalan tol mulus, saudara. Seolah-olah tanpa halangan, rintang. Tarikannya aja bisa 170, swang di jalan tol. Tapi jalan sempit, jalannya cuprak. Ya saudara, kita tidak berani lewat sembarang, mobil bisa kebaret. Nah, karena jalan sempit itu, kita harus penuh kehati-hatian. Tetapi apa saudara yang dihasilkan? Nah, itulah orang berhikmat dan orang yang tekun. Dia selalu berpikir yang berhati-hati dalam berjalan, berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam melangkah, sehingga dia tidak gampang jatuh dan terplecok, ya saudara. Nah, mereka di pasal yang ke-15 ini menghasilkan apa? Nyanyian kemenangan. Aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Jadi 7 malapetaka terakhir, luar biasa ya. Aku melihat sesuatu bagaikan laut kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Lautan kaca bercampur api, saudara. Tetapi orang yang berdiri di situ, saudara ya, adalah orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah. Ya saudara. Jadi benar-benar ada satu pujian. Apa contoh-contoh orang yang menang? Mereka selalu memuji. Memuji Tuhan, bukan memuji diri sendiri. Yang jadi persoalan kan kita sering sekali terjadi itu kita puji diri kita sendiri. Tanpa kita sadari. Kalau kita ngobrol dengan orang, kita dengar orang sudah melakukan ini, saya juga sudah pernah, ya. Benar itu, ya. Saya sendiri sering sekali hampir begitu, saudara. Oh, saya juga sudah sering lakukan. Waktu saya ngomong, saya sudah sering lakukan, ya, saudara. Tuhan itu langsung bilang, ya, kamu sudah lakukan, ya. Bagus, ya. Saya memuji diri saya sendiri. Saya sedang memuji diri saya sendiri. Nah, harusnya saya memuji Tuhan. Nah, itu dia. Itu perintah yang seringkali melenceng, saudara. Seringkali melenceng. Kenapa? Karena kita tidak menyertakan Tuhan di situ. Ketika kita bersaksi tentang sebuah kejadian, kita yang luar biasa di situ. Tuhan di mana? Kita pikir kita sudah melakukannya, ternyata tidak. Kita pikir kita sudah menjadi saksi yang baik, ternyata tidak. Yang kita pertontonkan diri kita, nih aku baik banget nih. Saya sudah melakukannya, saya sudah bantu, saya sudah ini. Saya nih. Padahal kalau tidak ada Tuhan, apa yang bisa kita berikan? Tidak ada. Nah, ini dia. Orang-orang yang menang itu, orang-orang yang tidak tunduk kepada sang binatang itu adalah orang-orang yang selalu memuji Tuhan. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu jalan yang mereka tempuh ini, sekalipun mungkin
seolah-olah tidak ada apa-apa, tetapi yang di situ ada Tuhan. Tadi kami juga membahas tentang 1 Petrus ya, pasal yang pertama. Bagaimana pujian itu hanya datang daripada Tuhan. Jadi kita hidup, kita melakukan semuanya. Ada euforia yang besar umpamanya kita lakukan. Sekarang siapa yang dipuji di situ? Sebentar kita akan Paskah, saudara. Kita akan mengadakan Paskah. Ya, saudara. Paskah yang begitu baik, begitu luar biasa. Siapa yang dipuji di situ? Penatua kah? Atau Tuhan yang kita sembah? Ketika kita tahu bahwa itu adalah Tuhan yang kita sembah, maka kita akan memberikan yang terbaik di Paskah itu. Bukan diri kita, tapi Tuhanlah yang kita sembah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketujuh cawan ini harus benar-benar diselesaikan. Murka Tuhan itu harus selesai. Makanya mulai sekarang ya saudara, kalau ada bencana apapun, saudara tidak perlu mendoakan agar dia berhenti. Dia tidak akan berhenti, saudara harus tahu itu. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, semuanya harus lengkap. Cawan murka Tuhan itu harus lengkap. Baru nanti kita bisa masuk dalam pengadilan itu. Jadi yang harus saudara doakan, pertama, orang-orang yang tertimpa. Diri saudara sendiri. Supaya betul-betul kita bisa tahan terhadap bencana yang akan ada. Jangan sampai kita salah. Nah itu dia, different order ya. Salah mendoakan, doa aja bisa salah. Doa aja bisa salah. Kita klaim sana sini. Ternyata kita salah. Kenapa? Karena yang harus kita doakan, kita harus tahu betul firman. Ketika kita sudah tahu betul firman, maka kita akan tahu apa yang akan kita doakan. Siapa yang akan kita doakan. Jadi pelayanan pun terarah. Ya, pelayanan kita sebagai WL, sebagai pemimpin pujian, sebagai singer dan sebagainya, sebagai pemain musik terarah. Karena kita tahu dengan jelas apa yang sedang kita lakukan. Sehingga kita betul-betul menjadi orang yang akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara, sekali lagi di mulut orang-orang yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata memuja si jahat itu. Dari mulut mereka hanya ada kata-kata untuk memuji Tuhan mereka. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Itulah kemenangan bagi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita semua bersyukur pada Tuhan. Karena lawatan Tuhan begitu ajaib lewat ibadah subuh kita pada pagi hari ini. Mari kita lebih lagi bertekun di dalam Tuhan. Lewat kebenarannya, lewat firman-Nya. Supaya hikmat Tuhan memenuhi seluruh kehidupan keluarga Elroy. Benar-benar kita berjalan dengan iman. Kita akan nyanyikan pujian lagi bersama. Ku rindu selalu menyenangkan mendengar suara-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana. Lagi dari awal, ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan.
Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di aku sebagai tanah liat, aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di ku berjalan di lagi, ku berjalan di jalan-Mu, ku berjalan di jalan-Mu. Seluruh umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari Senin, hari pertama kita akan bekerja dalam minggu ini. Selebihnya masih ada hari-hari selanjutnya sampai hari Sabtu. Sampai kita bertemu kembali di rumah Tuhan dalam ibadah raya. Dengan semua kegiatan yang berbeda-beda. Ada yang harus keluar rumah sepanjang hari. Bahkan ada yang tidak sempat pulang karena mengais rejeki. Pertanda kita bertanggung jawab dalam keluarga. Tapi ada lagi yang lebih kita prioritaskan sambil bekerja. Adalah mengatur, menata hubungan yang benar dengan Tuhan. Demi kekekalan hidup kita nanti. Berulang-ulang Tante Syane memberitakan kebenaran ini. Bahwa dunia tidak akan lebih baik lagi. Tetapi kerohanian kita yang harus lebih baik lagi. Karena yang memelihara kita dan menjamin kita tentang kenyamanan kita hidup. Tentang berkat-berkat yang kita nikmati selama hidup bukan dunia. Tetapi Yesus yang memanggil kita sebagai milik kepunyaannya. Satu helai rambut pun tidak akan jatuh tanpa kehendak Tuhan. Betapa berharganya kita. Tapi pertanyaan penting yang kita harus renungkan pada pagi ini. Apakah saya sudah menyenangkan Tuhan? Apakah benar-benar selama ini imanku hanya pada Yesus Kristus? Apakah yang saya andalkan sepanjang hidup saya hanya Tuhan Yesus Kristus? Yang terpenting di sini adalah ketekunan orang-orang percaya dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Lagi yang terpenting di sini adalah hikmat Tuhan dalam hidup orang-orang yang percaya ketika menghadapi seluruh murka Tuhan yang dibukakan, yang dilemparkan ke bumi. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Sebut nama orang yang kau cintai, nama suamimu, nama istrimu. Jangan kita bersatu di dunia ternyata kita berpisah pada kehidupan yang akan datang. Sebut nama anak-anakmu dalam cintamu yang dalam lewat doa. Betul engkau pergi bekerja demi anak laki-lakimu, demi anak perempuanmu. Tapi bagaimana kehidupan kekal mereka nanti? Kiranya ada doa-doa yang dinaikkan untuk anak laki-lakinya, untuk anak perempuannya. Supaya anak-anak kita pun mengambil keputusan untuk lebih dekat pada Tuhan. Untuk takut, hormat, dan mencintai Tuhan. Coba bayangkan dengan iman.
Ketika engkau melihat anak laki-lakimu sebelum belajar, sebelum pergi bekerja, dia mengambil Alkitab, dia membaca terlebih dahulu dan bersaat teduh sejenak sebelum berangkat sekolah. Engkau tidak akan pernah takut tentang masa depannya pasti. Engkau akan berbahagia ketika mengingat masa depannya yang diberkati oleh Tuhan. Dia akan umur panjang di tanah yang diberikan oleh Tuhan. Coba engkau bayangkan dengan imanmu ketika anak perempuanmu sebelum berangkat sekolah, sebelum pergi bekerja, dia sudah membaca Alkitab. Saya percaya dia tidak akan jatuh dalam pergaulan yang jahat. Dia menjadi seorang anak yang mencintai orang tua. Suamimu bekerja 12 jam di luar, dia hanya akan ingat Tuhan dan engkau sebagai istri. Istrimu akan pergi berangkat kerja 12 jam di luar sana atau lebih karena lembur, dia hanya ingat Tuhanmu dan engkau, hai suami. Pastikan dalam perjuangan kita tidak sia-sia. Kita semua akan masuk dalam kerajaan sorga. Keselamatan jiwa jauh lebih penting di atas segala-galanya. Jauh lebih penting dari apapun juga. Berdoa. Kialamata kalamata karya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau yang sudah berdoa, naikkan pujian penyembahanmu pada Tuhan. Tanda kemenangan orang percaya adalah memuji Tuhan, merasakan jalan-jalan Tuhan yang begitu ajaib. Benar dikatakan, semua orang-orang kudus yang sudah melewati masa-masa sukar, dia menjadi pemenang di atas segala pemenang. Sehingga pujian dan penyembahan menjadi pakaian hidupnya setiap hari. Betapa ajaib jalanmu, betapa benarnya perbuatanmu ya Tuhan, betapa adil keputusanmu. Haleluya. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayananmu ya Rohul Kudus. Dalam ibadah kami di pagi hari ini, kami tidak akan lelah lagi berpikir tentang masa depan keluarga kami. Kami tidak akan pernah dibuat bingung, lelah batin memikirkan masa depan anak-anak kami. Semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Mereka semua terselamatkan dari dunia yang sukar ini. Setiap jebakan-jebakan kuasa kegelapan, ada tangan Tuhan yang berlobang paku, yang terus membimbing anak-anak dan keluarga kami di jalan yang benar. Untuk itu, tubuh, jiwa, dan roh seluruh keluarga El Roy kami serahkan dalam pimpinan-Mu ya Rohul Kudus. Kami bersama akan dibawa dalam kebenaran yang hakiki, pada kebenaran yang sejati, kebenaran yang memerdekakan jiwa kami, sehingga tidak ada pikiran yang bingung, tidak ada perasaan yang sakit, tidak ada kehendak yang tersesat. Semua hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dan dengan iman, keluarga El Roy ada yang keluar rumah untuk mengais rezeki, ada yang bekerja di dalam rumah, baik mengelola sawah ladang, tanaman jangka pendek, jangka panjang. Di luar Engkau, tanaman-tanaman kami tidak akan bertumbuh dengan baik. Kami begitu percaya padamu Tuhan, sehingga tanaman keluarga El Roy, tanaman yang diberkati Tuhan. Semua perdagangan yang dikelola oleh keluarga El Roy, oleh umat-umat Tuhan yang mengikuti streaming, baik dikelola di pasar, dikelola di rumah, yang dijalankan lewat mobil, sepeda motor, bahkan lewat online. Dijauhkan dari segala bentuk kerugian, kegagalan, atau salah perhitungan.
sehingga modal-modal menjadi terhisap semuanya dan mengalami kebangkrutan. Itu sebabnya semua pedagang-pedagang, keluarga Elroy dan umat-umat Tuhan dipimpin oleh Tuhan. Sehingga perekonomian mereka sepanjang minggu ini adalah perekonomian yang sangat diberkati. Berkati mereka sebagai pensiunan, sebagai pendidik, sebagai buruh, sebagai karyawan. Hikmat Tuhan memenuhi seluruh keluarga Elroy. Oh Tuhan, berkatilah keluarga Elroy sebagai tukang, sebagai sopir, sebagai penjahit, sebagai fotografer, sebagai perias. Engkau yang paling tahu. Dan dari mula berkat-berkat Tuhan mengalir bagi mereka. Sediakan order-order untuk umat-umat-Mu. Sediakan proyek-proyek untuk umat-umat-Mu kerjakan. Mereka bekerja atas hikmat, kuasa dan urapan Tuhan. Sehingga mereka tidak salah melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan. Berkati juga seluruh ternak keluarga Elroy, baik ayam, bebek, mentok, kambing, domba, sapi, pemeliharaan ikan untuk dikonsumsi, pembibitan ikan untuk dijual, dijauhkan dari banyak penyakit, dijauhkan dari banyak kematian hewan, tetapi semua kuat dan sehat dan berkembang biak dengan baik sekali. Ketika waktunya mereka panen dan untuk dijual, semua sudah diatur dengan sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Sepanjang hari ini semua umat-umat Tuhan sudah dibungkus, sudah dilindungi oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mencapai perekonomian keluarga Elroy. Dengan kemiskinan, dengan kebangkrutan, dengan kegagalan, bahkan lilitan-lilitan hutang yang begitu hebat. Kami bersatu hati, kami hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus Tuhan berkuasa. Terima kasih banyak Tuhan. Di hari yang penuh berkat ini, hari berbahagia ini, kami satukan hati kami untuk mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersyukur negara kami aman. Sekalipun diderah dengan musibah non alam dan musibah alam, tetapi kedamaian masih bisa dirasakan secara umum. Tetapi Tuhan, secara rohani kami masih terbilang minoritas. Bangsa kami perlu Yesus Kristus. Sebab tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam Yesus Kristus. Tolong ampuni bangsa kami. Ampuni penduduk Indonesia. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat sehingga menyangkal Engkau, menghina Engkau, menganggap Engkau palsu, menganggap ajaran-ajaran-Mu tidak baik. Untuk itu tanggung jawab kami hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang tersebar di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Sangihe, di mana kami berada, di mana hamba-hamba Tuhan berada, di mana gereja-gereja berada berdiri, di mana persekutuan-persekutuan doa menjadi kubu-kubu pertahanan iman umat-umat Tuhan. Di sana Roh Allah bekerja memberkati bangsa kami. Untuk itu, kami mohon ampuni dosa seluruh hamba-hamba Tuhan. Ampuni dosa seluruh umat-umat Tuhan. Jika kami sengaja membiarkan kami tercemar dengan nafsu duniawi, kami tidak berjuang mematikan kedagingan kami, sehingga kami tidak bisa menjadi terang bagi bangsa kami. Kami tidak bisa menjadi garam bagi bangsa kami. Kami tidak bisa menjadi surat terbuka bagi bangsa kami. Yesus tertutup bagi mereka, ampuni. Bahkan oleh kelakuan hamba-hamba Tuhan, oleh kelakuan anak-anak Tuhan, nama Yesus dinista habis-habisan. Kami masih punya kesempatan untuk bertobat. Berkatilah kami hamba-hamba Tuhan, berkatilah seluruh anak-anak Tuhan di Indonesia. Kami siap menjadi garam dan terang dunia. Kuatkan iman kami, kuatkan iman kami.
Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga bersyukur lawatan-Mu ajaib buat Dr. Philly, sehingga sudah melewati 6 kali kemo sesuai paket dari dokter dan bisa diselesaikan dengan baik sekali. Ini karena kekuatan Tuhan. Kemudian paket berikutnya dioperasi dan sesuai dengan jadwal Tuhan, Dr. Philly sudah dioperasi. Sampai pagi ini kami berkata bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Dr. Philly sudah menjadi sembuh, lebih sehat lagi, lebih pulih lagi untuk kembali berbahagia bersama dengan keluarga dan bekerja sebagai dokter dan memberkati semua orang-orang sakit yang datang kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kami terus bersyukur orang tua kami, Bapak Larno, sudah sehat kembali dan sudah bisa beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Ini kuasa Tuhan yang begitu hebat. Bapak Warto sudah dipulihkan Tuhan dan semakin sehat. Uti Budi kami juga semakin sehat. Ibu Rus juga semakin sehat. Kami serahkan semua orang tua kami ke dalam tangan Tuhan. Lawat mereka dengan kebahagiaan dan sukacita, limpah dengan damai sejahtera sepanjang hari ini. Berkati Mbak Rina, benar-benar semangat Pantekosta, semangat api Roh Kudus selalu ada di dalam jiwanya, sehingga dia bisa melewati hari-hari yang begitu sukar. Tapi kalau kuasa-kuasa kegelapan yang coba menghadang pada kelelahan fisiknya, pada saat dia pikirannya goyah karena terlalu lelah, semua kekuatan kuasa kegelapan yang coba akan mencapai batin, iman dan rohaninya, kami bersatu hati, kami hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tambahkan kekuatan baru. Sepanjang hari ini ada darah Yesus yang melindungi dia dan keluarganya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sungguh juga bersyukur sekali. Selama kami berada di Jakarta, kami bisa melayani secara langsung dengan Ibu Susan. Kami melihat visi-Mu begitu jelas lewat hidupnya, sehingga kami bisa belajar bagaimana kami memanage hidup bagi Engkau. Dia menjadi berkat bagi keluarga Elroy. Kami percaya dia menjadi berkat bagi keluarganya. Ada visi misi yang Tuhan taruh, tetapi kami semua di sini hanya menunggu jalan yang terbuka. Karena kami hanya berkata kami siap, selebihnya Tuhan yang bekerja. Dimanapun Tuhan suruh, kami ada di sana. Tetapi Tuhan yang memakai kami, karena Ibu Susan hanya alat-Mu Tuhan. Hanya alat. Jika Engkau tidak menggunakan dia, dia hanya sekedar alat yang tidak bekerja. Tetapi kalau dia alat yang digunakan oleh Tuhan, maka dia akan berharga. Dia akan berarti bagi semua orang. Injil harus diberitakan tentang Engkau ya Yesus Kristus. Harus segera diberitakan. Nyatakanlah kuasa-Mu. Waktu-Mu kami akui jauh lebih tepat. Jalan-Mu adalah jalan yang paling tepat dan sempurna. Kami semuanya menunggu di kaki Tuhan. Hadirat-Mu penuh setiap hari di hidupnya. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami juga keluarga Elroy dan semua umat-umat Tuhan yang mengikuti streaming, mengangkat hati kami mendoakan untuk bangsa Ukraina. Sebagian besar mengenal dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan mereka ada di satu tempat, kalau tidak salah berada di satu tempat yang terbuka. Di sana pujian penyembahan dinaikkan sementara bom tidak pernah berhenti. Anak-anak rela terpisah dari ayahnya pergi ke medan perang. Mereka diungsikan di daerah-daerah yang masih aman. Diungsikan lagi ke daerah yang lebih aman. Terpisah jauh. Apakah mereka itu masih bisa bertemu dengan ayah, dengan kakak yang besar, dengan orang tua, dengan suami? Apakah itu terakhir kali mereka berjumpa saat perpisahan itu terjadi karena peperangan? Kami mengangkat hati kami mendoakan mereka. Kami di Indonesia masih begitu bebas beribadah. Kami masih bisa makan dan minum.
Jangan biarkan hanya karena 2 liter minyak goreng kami menjauh dari Tuhan. Jangan karena mahalnya cabai, mahalnya bahan makanan, padahal kami masih bisa beli, kami masih bisa makan, masih bisa tidur dengan nyenyak, tetapi kami sudah menjauh dari Tuhan. Di Ukraina mereka sudah mulai menghadapi masa-masa kritis. Itu sebabnya dalam ketenangan ini kami mengucap syukur. Dalam ucapan syukur ini kami mohon berkat Tuhan bagi penduduk Ukraina. Jamaah pemerintah Soviet, jika yang mereka lakukan adalah melawan Tuhan, supaya mereka menghentikan peperangan ini sehingga ada damai, ada pembicaraan damai yang bisa mereka temukan dalam peperangan ini. Karena rumah-rumah sakit sudah mereka bom, pendidikan sama sekali sudah tidak ada sama sekali. Sudah mulai terganggu pendidikan di sana, dan sebagian besar sudah tidak bisa bersekolah. Sudah mulai mengalami kekurangan makanan. Tapi kami percaya umat-umat Tuhan di sana mengalami penghiburan dan sukacita yang dari Allah Roh Kudus. Kami di sini, kami tidak akan membuang-buang waktu. Kami akan lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua berdiri, kita katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh. Mari menjadi doa kita bersama. Sepanjang hari ini kita mau berada di bawah pimpinan Allah Roh Kudus. Jalan sendiri tanpa Roh-Mu, oh haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Terima kasih banyak Allah Roh Kudus yang sudah memimpin ibadah streaming kami pada pagi hari ini. Dan kami sangat percaya semua dapur umat-umat-Mu adalah dapur kelimpahan. Semua meja makan umat-umat-Mu adalah meja makan kelimpahan. Apa yang kami makan dan minum, baik di dalam rumah, di luar rumah, sudah dikuduskan oleh kuasa firman Allah. Semua umat-umat-Mu sehat, kuat, limpah sukacita. Kami semua umur panjang untuk bisa melayani dan beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Israel aman. Israel berkat. Pada siang hari. Pada malam hari. Keluarga Elroy aman. Keluarga Elroy berkat. Pada siang hari. Pada malam hari. Gereja dan Pastori Elroy aman. Gereja dan Pastori Elroy berkat. Pada siang hari. Pada malam hari. Matese dan sekitarnya aman. Matese dan sekitarnya berkat. Pada siang hari, pada malam hari, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mengasihi Tuhan Yesus dan pekerjaannya, katakan bersama, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan fakta gereja untuk sepanjang minggu ke depan. Yuk!
Nah, yang pertama dan paling utama nih, untuk mengawal kegiatan kita sepanjang hari, diadakan ibadah Piston pagi yang dilaksanakan pukul 5 pagi secara streaming. Untuk yang kedua, yang perlu diingat, di sepanjang minggu ini diadakan ibadah doa puasa 40 hari yang dilaksanakan di gereja pukul 10 pagi. Selanjutnya, pada hari Selasa diadakan ibadah untuk doa Departemen Penginjilan yang dilaksanakan pukul 5 sore. Kemudian pada hari Rabu diadakan beberapa ibadah persekutuan doa. Yang pertama, ibadah persekutuan doa Immanuel Hosana yang akan dilaksanakan pukul 4 sore. Kemudian dilanjutkan ibadah persekutuan doa El Shaddai yang akan dilaksanakan pukul 5 sore. Selanjutnya, diadakan ibadah persekutuan doa Sion yang akan dilaksanakan pukul 6 sore. Dan yang terakhir dilaksanakan ibadah persekutuan doa Gloria yang akan dilaksanakan pukul 7 malam. Untuk selanjutnya, pada hari Jumat diadakan ibadah doa puasa yang dilaksanakan pukul 10 pagi di gereja. Kemudian pada sore harinya diadakan ibadah persekutuan doa Moria Hermon pukul 4 sore. Yang selanjutnya, yang pastinya ditunggu-tunggu oleh para pemuda remaja Eroi. Pada hari Sabtu, kita ada ibadah pemuda remaja pukul 4 sore. Kemudian dilanjutkan untuk doa pelayan Tuhan pada pukul 6 sore dan dilanjutkan latihan musik pada pukul 7 malam. Yang terakhir yang pastinya paling penting, pada hari Minggu diadakan 3 ibadah raya. Ibadah raya yang pertama diadakan jam 7 pagi, ibadah raya yang kedua diadakan jam 9 pagi, dan ibadah yang ketiga diadakan jam 6 sore. Demikian Warta Gereja untuk sepanjang minggu ke depan. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.